Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Zaini Amdia Rahmawati, dengan NPM 2201010042. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai konsep skala pengukuran dan teknik pengembangan instrumen. Selanjutnya lagi. Untuk pengertiannya sendiri, skala pengukuran ini merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya sebuah interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Sementara menurut Imam Ghazali tahun 2005, berpendapat bahwa pengukuran merupakan kegiatan meletakkan angka atau simbol pada karakter atau ukuran tertentu yang sesuai dengan prosedur awal yang sudah ditetapkan dan diakui. Selanjutnya, Mas. Dalam skala pengukuran, penelitian akan dikelompokkan menjadi 4 macam skala. Yang pertama yaitu skala nominal, yang kedua yaitu skala ordinal, yang ketiga skala interval, dan yang terakhir yaitu skala rasio. Selanjutnya, Mas. Nah, untuk pengertiannya atau penjelasannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu skala nominal. Skala nominal ini digunakan untuk mengelompokkan objek-objek atau peristiwa ke dalam kelompok terpisah berdasarkan kesamaan atau perbedaan ciri-ciri tertentu dari objek yang diamati. Nah, kategori pengelompokannya dilambangkan dengan kata-kata, huruf, simbol, ataupun angka. Variabel yang diukur dalam skala ini disebut dengan skala kategori. Adapun ciri-ciri skala nominal, yang pertama yaitu tidak dijumlah bilangan pecahan, yang kedua tidak memiliki ranking, yang ketiga tidak memiliki nil mutlak, yang keempat angka hanya sebagai label, dan yang terakhir menggunakan statistik non-parametrik. Kemudian contoh skala nominal ini seperti dalam suku daerah yang terdiri dari suku Bugis, suku Jawa, maupun suku Sunda. Kemudian mengenai kelulusan, terdiri dari lulus ataupun tidak lulus, kemudian naik kelas ataupun tinggal kelas. Kemudian selanjutnya Mas, yaitu skala ordinal. Skala ordinal ini digunakan untuk pemeringkatan, di mana menggunakan urutan tertentu untuk pemeringkatannya. Skala ini mengukur data yang sifatnya non-numerik atau bukan angka, dan nilai intervalnya tidak diketahui. Skala ordinal ini digunakan untuk menentukan tingkat persepsi konsumen, preferensi, kepuasan pelanggan, dan lain-lain. Adapun ciri-ciri skala ordinal, yang pertama yaitu datanya memisah, yang kedua sifatnya logis dan mengikuti aturan. Kemudian yang ketiga, kategori data ditentukan oleh skala yang didasarkan pada jumlah karakteristik yang dimiliki. Untuk contohnya yaitu seperti mengukur ranking kelas dari ranking 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya yaitu skala interval. Skala interval ini sering digunakan untuk menyatakan peringkat di antara tingkatan. Dengan skala ini memungkinkan peneliti untuk mengetahui objek-objek yang diteliti. Berbeda ketika dibandingkan. Adapun ciri-ciri skala interval, yang pertama yaitu datanya memisah, kemudian yang kedua sifat datanya logis, dan yang ketiga data ditentukan skala berdasarkan jumlah karakteristik khusus yang dimiliki. Kemudian yang terakhir yaitu angka 0 menggambarkan titik dalam skala. Contoh dalam skala interval ini contohnya mengenai suhu. Misalnya kota Yogyakarta bersuhu 10 derajat Celcius, sementara Semarang bersuhu 15 derajat Celcius. Selanjutnya, Mas. Untuk skala
rasio. Skala rasio ini memiliki sifat khusus karena memiliki titik nol yang bermakna. Skala ini banyak digunakan dalam perhitungan panjang, berat, dan juga jarak. Nah, skala rasio digunakan untuk mengukur variabel faktual dari objek dan merupakan tingkat pengukuran tertinggi. Adapun ciri-ciri skala rasio yang pertama yaitu datanya memisah, kemudian sifat datanya logis dan mengikuti aturan. Dan yang ketiga, kategori data ditentukan oleh skala berdasarkan karakteristik khusus. Contohnya ini mengenai berat badan seseorang. Contoh, misalnya Putri memiliki berat badan 30 kg. Kemudian Bagus memiliki berat badan 60 kg. Maka dapat dikatakan bahwa berat badan Bagus 2 kali lipat lebih berat daripada berat badan Putri. Kemudian selanjutnya, materi berikutnya yaitu jenis-jenis skala pengukuran. Jenis-jenis skala pengukuran yang sering digunakan pada penelitian yang pertama yaitu skala Likert. Skala Likert ini digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan juga persepsi seseorang atau sekelompok orang mengenai fenomena sosial. Yang digarisbawahi adalah alat ukur. Itu akan menghasilkan data kuantitatif. Kemudian yang skala Likert ini adalah jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala Likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif. Instrumen penelitian yang menggunakan skala Likert dapat dibuat dalam bentuk checklist ataupun pilihan ganda. Selanjutnya, Mas. Kemudian skala Goodman. Skala Goodman ini yaitu skala pengukuran dengan tipe ini akan didapat jawaban yang tegas, yaitu hanya ada dua pilihan, misalnya iya atau tidak, benar atau salah, setuju atau tidak setuju, termotivasi atau tidak termotivasi, dan lain sebagainya. Jadi dia jelas ada dua pilihan. Kemudian data yang diperoleh dapat berupa data interval ataupun rasio dikotomi. Karena dia hanya menyediakan dua alternatif, ya atau tidak, benar atau salah, setuju atau tidak setuju, dan sebagainya. Kemudian penelitian menggunakan skala Goodman ini dilakukan jika ingin mendapatkan jawaban yang tegas terhadap suatu permasalahan yang ditanyakan. Jadi akan memberikan jawaban yang tegas karena jelas ya dia itu setuju atau tidak, ya atau tidak. Selanjutnya, Mas. Berikutnya yaitu mengenai semantik diferensial. Di sini adalah skala yang biasa digunakan untuk mengukur sikap. Bentuknya bisa pilihan ganda ataupun checklist, tapi tersusun dalam satu kontinum yang jawaban sangat positifnya di bagian kanan dan jawaban sangat negatifnya di sebelah kiri garis ataupun sebaliknya. Sangat positifnya di sebelah kiri, sangat negatifnya di sebelah kanan garis. Contohnya yaitu demokratis. Lawan katanya yaitu otoritas, kemudian bersaudara, lawan katanya memusuhi. Nah, kalau ini kan yang 5, itu artinya yang positif karena pilihannya adalah di sini sebelah kiri ada demokratis, sebelah kanan adalah otoritas. Berarti kan demokratis itu lawannya otoritas. Jadi ketika seseorang memilih angka 5 atau memilih berarti itu pemimpinnya sangat demokratis. Ketika dia memilih angka 1, berarti mendekati otoritas. Begitu juga dengan ketika dia memutuskan checklist yang angka 5, berarti semakin ke kiri berarti semakin positif, semakin ke kanan berarti semakin negatif. Kemudian data yang diperoleh dalam semantik diferensial ini adalah data interval dan biasanya skala ini
ini digunakan untuk mengukur sikap atau karakteristik tertentu yang dipunyai oleh seseorang. Selanjutnya, yaitu mengenai rating scale. Untuk rating scale ini berbeda dari 3 skala sebelumnya, karena dia datanya langsung kuantitatif. Kalau sebelumnya kan datanya adalah kuali, kemudian dikuantitatifkan melalui kita bikin skor-skornya. Kemudian contohnya ini berikutnya, Mas. Ini ada contohnya, yaitu seberapa tinggi pemahaman Anda terhadap mata kuliah statistik setelah selesai mengikuti perkuliahan. Jadi ditanya, setelah mengikuti perkuliahan statistik, kamu pahamnya berapa persen gitu. Ketika menjawab 0 berarti sama sekali nggak paham. Ketika jawab 1 berarti 25% paham. Ketika jawab 2, 50% paham. Yang ketika jawab 3, 75% paham. Ketika jawab 4, berarti 100% paham. Selanjutnya, Mas. Untuk materi berikutnya yaitu mengenai pengertian instrumen. Yang pertama yaitu meneliti. Meneliti ini adalah melakukan pengukuran, maka harus ada alat ukur yang baik. Nah, alat ukur dalam suatu penelitian disebut dengan instrumen penelitian. Instrumen ini adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dengan cara melakukan pengukuran. Ke bawahin lagi, Mas. Nah, nanti jumlahnya ini, jumlah instrumennya ini dalam penelitian kuantitatif itu tergantung pada jumlah variabel penelitian yang ditetapkan. Misalnya kita akan membahas meneliti tentang pengaruh bimbingan rohani Islam terhadap kinerja karyawan. Berarti di situ kan ada 2 variabel. Variabel yang pertama yaitu variabel X-nya, itu adalah bimbingan rohani Islam. Kemudian Y-nya itu adalah variabel kinerja karyawan. Nah, ada 2 variabel. 2 variabel itu nanti instrumen penelitiannya juga ada 2 macam yang diturunkan dari 2 variabel tersebut. Selanjutnya, Mas. Adapun fungsi berikutnya itu mengenai fungsi instrumen. Yang pertama yaitu memiliki fungsi sebagai alat mencatat informasi yang disampaikan oleh responden. Jadi kalau teman-teman mencari data dari responden itu biasanya kita catat. Nah, fungsi instrumen itu seperti itu. Bisa dari wawancara atau lembar observasi ataupun forum checklist dan seterusnya. Kemudian yang kedua yaitu fungsi instrumen sebagai alat untuk mengorganisasi proses wawancara. Jadi wawancara yang baik adalah wawancara yang memiliki dokumentasi serta terorganisasi sehingga kita mudah untuk menerjemahkan data-data tersebut ke dalam skripsi. Kemudian fungsi instrumen yang ketiga yaitu sebagai alat evakuasi performa pekerjaan peneliti. Jadi sekali lagi bahwa instrumen penelitian itu sangat penting, apalagi penelitian pada penelitian kuantitatif, sehingga memiliki fungsi-fungsi yang saya jabarkan sebelumnya. Selanjutnya, Mas. Kemudian materi berikutnya mengenai proses pengembangan penelitian. Seperti yang saya jelaskan tadi, mengenai contoh pengaruh rohani Islam terhadap bimbingan rohani Islam terhadap kinerja karyawan. Untuk identifikasi variabel tadi sudah dicontohkan ada 2 variabel, bimbingan rohani Islam dan kinerja karyawan. Nah, kita fokus ke bimbingan rohani Islam. Ketika kita menetapkan variabel bimbingan rohani Islam, kemudian kita akan mencari
teori-teori yang berkenaan dengan bimbingan rohani Islam. Nah, setelah itu kita spesifikkan tentang bimbingan rohani Islam. Itu untuk mengukur tingkat bimbingan rohani Islam atau dimensi apa saja sih yang tergolong dalam bimbingan rohani Islam. Kita mencari lebih spesifiknya lagi. Ini juga didapatkan dari membaca buku, baca jurnal, dan juga baca literatur lainnya. Kemudian selanjutnya, yaitu menuliskan butir-butir instrumen. Kemudian setelah membaca jurnal, membaca literatur, kita akan memutuskan butir-butir instrumen yang ditulis untuk mengukur variabel dengan berpedoman pada kisi-kisi. Nah, kisi-kisi instrumen ini adalah rancangan sebagai dasar penulisan butir-butir instrumen. Selanjutnya, Islam variabelnya. Kemudian definisinya apa? Bimbingan rohani Islam ini adalah bla 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 bla. Kemudian kita tidak bisa mengarang, kita harus membaca jurnal, membaca artikel untuk menemukan definisinya. Setelah menemukan definisinya, kita cari indikatornya. Indikator dari bimbingan rohani Islam itu apa? Kemudian setelah ketemu indikatornya, kita turunkan menjadi butir pertanyaan. Kemudian, nah pertanyaan ini nanti yang akan kita masukkan dalam suatu tabel yang biasa disebut dengan matriks pengembangan instrumen. Matriks ini juga yang akan dijadikan kuesioner dalam penelitian kuantitatif. Selanjutnya, Mas. Nah, ke contoh matriks pengembangan instrumen atau kisi-kisi instrumen. Misalnya, ini variabel penelitian, variabelnya yaitu tentang gaya kepemimpinan. Contohnya jujurnya itu pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Misalnya lalu gaya kepemimpinannya itu indikatornya itu apa? Seperti indikatornya yang terdiri dari kepemimpinan direktif, kepemimpinan suportif, dan kepemimpinan partisipatif. Kemudian kita berikan nomornya. Kalau direktif kita kasih nomor 147, kalau suportif kita beri nomor 258, kalau partisipatif kita beri 369. Tapi bacanya itu nanti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tapi jadi tidak harus berurutan. Contohnya ini kepemimpinan di bawahnya ini contohnya kepemimpinan direktif. Pertanyaannya ini adalah apakah pemimpin Anda menjelaskan tugas-tugas yang harus dikerjakan kelompok? Bawahin lagi, Mas. Jawabannya A selalu, B sering, C jarang sekali, D tidak pernah. Nanti responden kita atau sampel kita dia bisa memilih selalu atau sering atau jarang sekali ataupun tidak pernah. Selanjutnya, Mas. Baik, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan kata atau kekurangan dalam materi, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.